Anda masih bersama Anyus NTB pemirsa, ratusan wisatawan di kawasan wisata Gili Trawangan mengikuti tradisi megibung atau makan bersama dan tradisi turun-temurun ini dilestarikan agar tidak punah tergerus zaman. Tradisi megibung atau tradisi makan bersama oleh masyarakat Sasak yang mendiami Pulau Lombok biasanya kerap dijumpai saat perayaan hari besar atau acara adat Sasak seperti perkawinan. Kepedulian terhadap pelestarian tradisi adat ini, para pelaku wisata yang ada di Gili Trawangan menggelar event megibung di Gili Trawangan. Dan ratusan wisatawan domestik maupun mancanegara dengan antusias mengikuti acara tradisi tersebut. Sebelum megibung atau makan, dulang sesaji berisi makanan dan lauknya diarak terlebih dahulu. Seluruh peserta makan bersama atau megibung ini diharuskan makan menggunakan tangan. Dan satu dulang atau nampan diisi oleh 4 orang, serta harus minum air dari kendi menggunakan daun pisang. Keunikan dari tradisi adat Sasak inilah yang menjadi daya tarik peserta yang baru pertama kali melihat tradisi adat dan budaya Sasak. Kegiatan ini dihajatkan selain untuk melestarikan adat dan budaya masyarakat Sasak, juga untuk menarik minat wisatawan yang datang ke Lombok, khususnya Gili Trawangan setelah dilanda bencana gempa tahun lalu. Yang lebih penting lagi, tidak kalah pentingnya juga kita ajak tamu wisatawan itu untuk terlibat. Iya, jadi ingin merasakan ini loh kulinernya, ini loh tata caranya, yang itu kan once in a lifetime mungkin buat mereka. Saya pikir begitu. Selain kegiatan megibung, juga digelar pentas kesenian khas suku Sasak berupa gendang bele, kecodak, tawa-tawa, serta tokoh cupak gurantang yang mampu menghibur para wisatawan memenuhi arena pentas. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, selain dikenal kawasan wisatanya yang mempesona, Raja Ampat, Papua Barat juga memiliki destinasi jelajah wisata Gua Tengkorak. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ada di Kampung Warsambin yang merupakan geoarea dari Teluk Mayalibit. Nah, kalau tadi nih di perjalanan agak-agak bergelombang, pas udah nyampe malah beda banget, malah tenang banget kayak di danau. Dan ini juga merupakan bagian dari Geopark Nasional Raja Ampat sekaligus titik terakhir sebelum kita menuju ke Kali Biru. Selamat datang di Teluk Mayalimbit, Geopark Nasional Raja Ampat. Teluk dengan luas mencapai 53.000 hektar ini menjadi salah satu geoarea di Geopark Nasional Raja Ampat. Mayalimbit menjadi teluk yang sangat luas, bahkan nyaris membelah Pulau Waigeo. Tak butuh waktu lama, hanya sekitar 15 menit saya sampai di Gua Tengkorak. Pemberhentian selanjutnya adalah Gua Tengkorak. Nih saya penasaran nih kenapa namanya Gua Tengkorak, jadi kita langsung masuk aja. Di sini kita bisa naik. Cuma butuh guide atau pendamping biar aman. Gua Tengkorak ini memang jarang dikunjungi. Padahal selain unik, Gua Tengkorak menyimpan cerita sejarah Raja Ampat di masa silam. Bentuk nyata meleburnya kekayaan geologi dan budaya masyarakat setempat. Pak, kira-kira kenapa sih Pak namanya tuh Gua Tengkorak? Ya, ini awal ceritanya berasal daripada zaman prasejarah, di mana manusia-manusia prasejarah itu ketika mereka melakukan pembunuhan, nanti tulangnya ditaruh di tempat ini. Ini tempat menaruh korban pembunuhan ya, ya Pak? Iya, benar. Ini goanya sebenarnya tadinya seperti go-go biasa itu, saya lihat ada stalaktit dan stalagmit, cuma bedanya di sini udah nggak aktif. Nah, yang bikin unik bukan cuma ada stalaktit dan stalagmit, tapi ada tengkorak dari korban yang dibunuh. Iya, benar. Tengkoraknya sudah diambil oleh orang-orang yang mungkin mereka bawa dari sini untuk dibawa ke Belanda atau dibawa kemana untuk dijadikan ditaruh di tempat-tempat museum begitu, museum-museum tertua begitu. Iya. Saya nggak berani Pak lihat tengkorak, lihat tulangnya aja, serem kalau lihat mukanya. Perjalanan kembali berlanjut. Target kali ini terletak di ujung utara Teluk Mayalibit, Batu Kelamin. Namanya apa nih Pak? Batu gantung. Itu disebut Mon Mansiroroy. Mon Kenapa Mansir. disebut Mon Mansiroroy? Karena ini ada dua bersaudara yang melakukan pelanggaran alam. Akhirnya jadi seperti ini. Dan di sini dulu dia dari awal peradaban manusia di Teluk Mayalibit ini sangat mistik.
tidak bisa orang menjangkau ke sini. Batu Kelamin ini juga memiliki mitos dan dipercaya oleh warga setempat. Mitosnya adalah siapapun yang datang ke batu ini dan meletakkan uang logam di Batu Kelamin, maka perjalanannya akan selamat dan segala keinginannya bisa terkabul. Partai Demokrat resmi mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Majelis Tinggi Partai Demokrat dan disambut gembira seluruh pimpinan dan pengurus cabang partai. Seperti yang terlihat di kantor cabang Partai Demokrat Kota Mataram yang ada di Jalan Arya Banjar Getas. Ketua dan pengurus Partai Demokrat Kota Mataram melalui Zoom meeting mengikuti langsung penyambutan Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden RI pada pemilu 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam keterangan persnya menjelaskan Majelis Tinggi Partai Demokrat secara resmi memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024 dengan semangat untuk perubahan dan perbaikan bangsa. Kami mohon agar juga bisa menyampaikan apa yang menjadi hati dan perasaan atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Majelis Tinggi Partai terhadap harapan agar Mas Anies Baswedan bisa menjadi calon Presiden Republik Indonesia 2024 mendatang. Ketua dan pengurus Partai Demokrat di daerah menyambut positif dan ikut bergembira diusungnya Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Paket Anies AHY dikatakan dapat memberikan positif efek bagi perolehan suara partai, khususnya Demokrat Kota Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah agenda hari ini adalah pertemuan bakal calon presiden Bapak Haji Anies Baswedan silaturahmi ke Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti karena ini belum rilis kan, jadi insya Allah nanti kami akan infokan kembali. Penyambutan secara nasional buat oleh Demokrat ini ya? Iya, secara nasional. Secara online. Secara online streaming. Seluruh ketua DPC dan pengurus DPC di seluruh kota kabupaten se-Indonesia. Partai Demokrat Kota Mataram pun optimis dapat meraih perolehan suara maksimal dengan mendapatkan 7 kursi di parlemen atau mendapatkan tambahan 3 kursi lagi seperti pada era SBY. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.